Beranda Kisah adalah salah satu program podcast halaman rumah yang berisikan cerita pendek seputar kisah kasih kehidupan anak muda yang dibawakan oleh gue, Aisyri Hadatul. Listen and enjoy! Kala Lili oleh Aziza Azahra. Cika suka sekali bunga kala lili. Setiap hari, di dalam vas kaca di kamar kosnya yang sederhana, bunga-bunganya selalu sabar menanti waktu untuk bertemu dengan Cika dan melunturkan seluruh penat dari pundaknya. Namun malam itu, bunga lilinya terlihat sedikit membungkuk, dan di hari selanjutnya, putihnya berubah menguning. Lambat laun menjadi coklat beriringan dengan air dalam vas yang habis. Meja yang semakin berdebu, dan pengharum ruangan otomatis yang berhenti menyemprotkan wewangian. Di dekat jendela berserakan gelas-gelas bekas kopi yang ampasnya sudah mengering. Setiap detik dalam hidupnya kini adalah kegagalan dan kekecewaan. Setiap hari ia memakan makanan sekedarnya untuk membuat fisiknya tetap hidup, agar tetap bisa menjadi makam dari jiwanya yang sudah mati. Naren ialah seorang lelaki penyayang yang telah menenggelamkan semua pengorbanan dan upaya yang telah Cika lakukan ke dalam buku pernikahannya dengan wanita lain. Ia benar-benar lelaki penyayang. Ia benar-benar seseorang yang sangat berbakti. Dan itulah yang membuat pengorbanan Cika jatuh sia-sia. Pelafalan janji pernikahan oleh Naren seakan terdengar seperti kalimat-kalimat cinta, sekaligus sumpah serapah mendoakan kematian Cika. Hati keduanya terluka dengan lubang menganga yang berbeda. Cika sebatang kara, dan setelah pernikahan Naren ia menjadi semakin cantik, tegas, bersahaja, dan pemberani. Ia terus berusaha meraih pencapaian, memperbaiki keuangan, meraih beragam prestasi dan penghargaan. Ia benar-benar sibuk membuktikan pada dunia bahwa asal-usul keluarga ada kalanya tidak bisa menjadi penentu utama bagaimana nilai seorang manusia. Tapi Cika kosong, hampir melompong. Bekerja dari pagi hingga malam hari, meninggalkan pakaian dan piring-piring kotor yang menumpuk. Ia juga tak pernah membuang bunga kala lili terakhir dari Naren yang sudah kering itu. Cika makan sehari sekali, dan sisanya ia minum kopi. Cika pernah sakit, tapi ia selalu bisa mampu berdiri. Cika tidak tahu apa-apa lagi selain bekerja, belajar, dan berbenah rumah sesekali. Cika berhasil menjadi wanita karir yang banyak uang dan prestasi. Bahkan ia tak perlu lagi memikirkan kapan jadwal kosong untuk mencuci dan bersih-bersih. Ia mampu membayar jasa asisten untuk setiap keperluannya. Beberapa kali ia kirimkan barang mewah untuk seorang janda yang anaknya berhasil menikah dengan wanita pilihannya. Begitupun untuk bayi-bayi yang tak berdosa yang merupakan cucu-cucunya. Semuanya Cika kirimkan tanpa menuliskan nama dan identitasnya. Begitu rahasia. Cika mati di usia 36 tahun. Ketika semua pencapaiannya sudah terkumpul rapi, memenuhi lemari-lemari dokumen di rumah mewahnya. Dengan karangan bunga dari para rekan kerja yang memenuhi halaman rumahnya. Cika pulang dengan dendam dan luka yang telah membawanya menjadi berharta dan bertahta itu. Ia mati tanpa rasa sakit. Ia memang tak pernah lagi merasa sakit setelah penolakan di hari pertunangan Naren yang tiba-tiba. Ia mati dengan diagnosa serangan jantung. Benar-benar hanya pelengkap agar matinya masuk akal. Harta bendanya ia tinggalkan begitu saja pada pengacaranya untuk diatur dan dibagi-bagikan kepada yang membutuhkan. Juga kepada janda tua yang telah berjasa menjadikannya ada di titik ini.
Janda tua yang sejak awal bertemu dengannya selalu melayangkan tatapan penuh penolakan. Suatu hari, Chika pernah bilang pada seorang asisten yang biasa bertugas untuk menemani waktu santainya, "Jangan terlalu berambisi sampai kau mati. Jangan makan dari mulut orang lain. Jangan lupakan dirimu sendiri. Dan ingat, memaafkan itu mudah, tetapi mengobati lukanya itu sulit. Dan satu lagi, jangan mau menjadi seperti aku." Chika rebah di bawah bunga-bunga kering dan rerumputan yang semakin liar. Tapi ada satu hal yang selalu mempercantik kuburnya yang sepi dan tak berpengunjung itu. Kala lili putih, dari seseorang yang tidak pernah lupa alasan mengapa ia memilih bunga itu untuk diberikan kepada Chika. Terima kasih sudah mendengarkan Beranda Kisah dari podcast Halaman Rumah. Nantikan Beranda Kisah yang lainnya ya. Stay tune.